Sobat Tribayers. Selamat datang di Bakti Business School Podcast. Masih bersama gue Tio, Gue Ninda. Gue Rizky. dan kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan salah satu dosen Tribakti yang gak kalah kece dari dosen-dosen lainnya. Asik. Apa tuh? Oh iya, kita lupa ini episode keberapa ya? Episode 999 plus. Wah, Aduh, banyak banget. bukan 18. Maksudnya 18 episode gitu. Oh alah. Lanjut. Oke, kita sudah kedatangan dosen yaitu bernama Pak Redi. Halo Pak Redi, selamat datang. Halo semua, selamat sore semua, apa kabar? Baik Pak. Oke Pak, Alhamdulillah. boleh perkenalkan diri Pak Redi? Oh baik, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya adalah Redi Adi Saputra. Saya mengajar di Tribakti ini dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, kurang lebih sekitar 2 tahunan. Mengajar di beberapa mata kuliah ya, manajemen SDM, manajemen konflik dan perilaku organisasi gitu. Wow, luar biasa. Wah, SDM. SDM. Untung bukan SGM. Oh, sesudah dong. Merek dong. Dong, kan belum di-endorse. Oh, Kalau nggak mau, lu harus endorse nih SGM nih. iya. Aduh, public guys. Oke. Pak, boleh nanya nggak nih, Pak? Boleh silakan. Boleh. Tapi jangan ya, Pak. Apa itu? Oke. Ya Allah. Pak, alasan Bapak ingin menjadi dosen apa sih, Pak? Kalau boleh tahu? Sebetulnya kalau alasan yang secara spesifik itu nggak ada, tapi memang dari kecil saya itu terbiasa bermain itu dengan teman-teman yang notabene itu di bawah usia saya. Jadi kadang dalam perkumpulan itu saya selalu senang untuk mengajarkan mereka, senang untuk membimbing mereka. Ya meskipun pada saat itu masih kecil kan, belum tahu mana yang negatif dan mana yang positif kan, jadinya ya senang aja untuk membimbing. Nah, ke bawah sampai saya lulus kuliah S2, disitulah saya mulai tertarik untuk menjadi dosen gitu sih. Bapaknya suka ngebimbing. Kayak ada rasa minta dibimbing gitu. Apa mau Ngomong. Pak, selanjutnya saya mau nanya nih, Pak. Pengalaman Bapak dalam mengajar di Tribakti Business School itu seperti apa sih, Pak? Pengalamannya karena saya newbie ya, kalau orang-orang zaman sekarang bilang tuh newbie ya, baru banget lah, newcomer. Jadi pengalamannya ya seru ya. Selain saya juga bisa mengingat pelajaran-pelajaran yang saya dapat pada zaman kuliah dulu, saya juga senang melihat teman-teman tuh kalau ngerti gitu apa yang saya ajarkan. Jadi bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu happy banget sih kalau saya ngajar di Tribakti ini. Kebetulan memang dari mulai lulus S2 saya memang baru bergabung di STI Tribakti ini. Karena ada kesempatan pada saat itu, jadinya saya nggak mau lepaskan kesempatan itu, ya saya ngajar gitu. Happy sih, happy. Oke. Wah, Bapaknya suka dimengerti atau Bisa juga. Anti B dan anti E. Coba Din. Bapak kan udah ngajar di Tribakti ini dari Iya. 2019 ya? Iya, betul. Nah, berarti Bapak udah ketemu banyaknya mahasiswa di Tribakti ini dan menurut Bapak Ya. seperti apa sih karakter mahasiswa Tribakti Business School ini? Karakter secara, kalau saya sebutkan satu persatu kan agak lumayan banyak ya, mungkin selesainya bisa 2 hari atau 3 hari. Nah, secara general aja sih, maksudnya secara rata-rata itu mahasiswa dan mahasiswi di sini itu cukup aktif ya orang-orangnya. Saya setiap sore itu melihat teman-teman itu banyak kegiatan organisasi-organisasi di sini, mahasiswa-mahasiswinya terlibat, aktif dalam berbagai acara. Terus juga di dalam kelas pada saat saya mengajar pun aktif bertanya,
ya meskipun ada yang tidak bertanya, tetapi memang rata-rata sih banyak lah yang aktif gitu. Cukup mengesankan ya, karena saya kaget juga ya, generasi yang sekarang ini sama generasi saya itu cukup berbeda ya. Jadi iya, karena saya kan generasi saya itu masih dibilang generasi, ya meskipun generasi milenial tapi kan milenial awal ya, awal-awal mulanya milenial. Jadi sekarang itu bisa lebih kelihatan kayak aktivitas mereka di kampus, aktivitas kami dulu di kampus itu sangat berbeda. Apalagi dengan adanya teknologi yang sangat membantu. Jadi sekarang ini jauh lebih maju sih orang-orangnya ketimbang zaman dulu. Pola pikirnya, teknologi juga membantu juga sih sebetulnya. Kan sekarang lagi pandemi nih Pak. Di masa pandemi ini Ya. banyak kuliah yang akhirnya jadi kuliah online gitu, nggak offline Ya. lagi. Nah, perbandingan kuliah online dengan offline menurut Bapak itu gimana sih Pak? Menurut saya sih plus minus ya. Plus minus ketika menjalani kuliah online, plusnya adalah kita semua belajar. Kita semua belajar teknologi lebih maju, bagaimana cara mengkoordinir. Jujur aja, sebetulnya fitur Jimit itu kan dari zaman dulu udah ada, tapi efektivitasnya itu, penggunaannya itu baru-baru ini kan, pada saat pandemi ini kan. Sama halnya dengan Zoom. Zoom pun sama. Jadi itu adalah momen kita untuk belajar di dunia teknologi. Nah, kedepannya saya yakin akan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui Jimit dan Zoom. Apalagi kalau misalnya keterbatasan jarak ya, misalnya kita meeting di kantor itu kan misalnya ada head office-nya, terus ada cabang-cabangnya tuh. Nah, untuk mengefektifkan waktu itu bisa dilakukan melalui Jimit atau Zoom. Itu bagusnya sih, positifnya. Nah, negatifnya adalah pengajaran online ini kita tidak bisa personal touch. Jadi kita itu kan biar bagaimanapun manusia itu adalah makhluk sosial ya. Jadi butuh yang namanya itu sentuhan. Pada saat kita memberikan ajaran ke mereka, itu disentuh hatinya, maka itu bisa 80% tuh apa yang kita ajarkan itu masuk. Dan juga kita libatkan mereka juga untuk memberikan feedback ke kita bisa langsung cross check, kita lihat matanya. Gerakan tubuh juga kan berpengaruh terhadap seseorang itu untuk menangkap apa yang kita sampaikan. Itu sih plus minusnya. Oh, ada lagi plusnya. Nyusul. Yang pasti lebih efisien ya, karena kan nggak butuh uang bensin gitu kan untuk datang ke kampus ya kan. Efisien lah pokoknya. Penurunan cost cuy. Iya. Internet juga gratis kan? Iya, internet gratis. Dikasih pemerintah bukannya? Emang dosen dapat ya? Dapat. Oh, kita nggak dapat berapa. Tadi bapaknya bilang touch. Bapaknya mau desain juga. Bukan. Mungkin lebih ke ya udah ke situ. Kan Bapak udah jadi dosen itu selama kurang lebih 2 tahun. Iya. Kenapa sih Bapak tuh milih Tribakti Business School Iya. untuk jadi dosen di situ, Pak? Di sini maksudnya. Milih Tribakti Business School. Jujur aja, memang sebelumnya pada saat saya lulus S2 itu, saya tidak tahu bahwa di Bekasi itu ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Tribakti ini. Namun seiring berjalannya waktu, saya tergabung dalam grup Apindo Kota Bekasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan di situ ada nama Tribakti, dan kebetulan juga saya kenal dengan beberapa pengurusnya di Apindo. Nah, setelah saya tahu bahwa di Bekasi itu ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribakti, saya langsung searching tuh, saya cari-cari tahu historikalnya nih STI Tribakti ini apa sih. Ternyata dengan visi misi yang di tagline dalam iklannya STI Tribakti itu apa coba? For your financial success. Nah, itu saya tertarik bergabung karena memang Tribakti ini selain pemiliknya ya, Pak Naik Tobing itu orang yang cukup luar biasa karena dia benar-benar pure mengabdi kepada
generasi-generasi muda untuk memajukan tingkat pendidikan ya yang ada di Kota Bekasi terutama. Itu yang pertama, karena bentuk respect saya terhadap beliau, terhadap Bapak Naik Tobing. Lalu yang kedua, visi misinya juga bagus. Jadi selain dia juga memberikan pendidikan, dia juga ingin Tribakti ini ingin memberikan, istilahnya kalau zaman sekarang itu kebebasan finansial lah ya buat teman-teman yang ada di sini, entah dia lulusan dari sini mau usaha atau misalnya mau menjadi profesional di dunia kerja. Artinya tetap visi misi itu adalah landasan kemana kampus ini akan bergerak. Itu sih. Baik Pak. Kalau saya mau tanya nih Pak. Kan saya salah satu mahasiswa Bapak juga nih. Yap. Hal apa sih yang Bapak tekankan kepada kami para mahasiswa? Ya. Tekankan maksudnya apa yang ditekan? Iya, atau apa ada pesan-pesan nggak buat mahasiswa? Kalau di mata kuliah saya kalian harus menjadi seorang yang pintar, disiplin, mungkin kan seperti itu. Iya. Intinya kan kalau saya sebagai dosen itu tuh saya sebetulnya sharing. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa teman-teman itu adalah mahasiswa yang harus kita arahkan 100% dan harus mengikuti apa kemauan kita sebagai dosen. Tetapi saya tuh menjadi partner sharing dari teman-teman semua kaitannya dengan ilmu. Misalnya di saya nih perilaku organisasi. Nah teman-teman kan mayoritas kan banyak nih orang-orang di mahasiswa-mahasiswa STI Tribakti ini sudah pada bekerja kan. Artinya itu sangat related sekali dengan dunia pekerjaan mereka. Ayo kita sharing apa yang bisa kita diskusikan, karena basically juga saya memang selain dosen kan praktisi juga. Jadi memang benar-benar nyambung gitu. Sharing-sharing aja. Nah, apa yang ditekankan? Yang ditekankan adalah kita open aja, kita terbuka, kita ngobrol kaitannya dengan mata kuliah yang akan disampaikan. Lalu saya sebetulnya tidak berharap teman-teman ngerti mengenai teori-teori yang disampaikan 100%, karena pada dasarnya teori itu sifatnya hanya supporting. Nah, istilah kata teori 20%, 80% adalah teman-teman praktek di lapangan. Sebenarnya saya lebih mengarah ke praktisinya sih, ke prakteknya gitu. Oke Pak, saya terbuka kok Pak. Maksudnya iya. Apanya tuh? Hampir lenceng omongannya. Oke. Oke Pak, nih saya mau nanya, jika Bapak disuruh memilih lebih baik mahasiswa pintar atau disiplin Pak? Disiplin. Kenapa tuh Pak? Karena ketika kita disiplin, segala sesuatu yang kita inginkan bisa kita raih. Orang pintar kalau tidak disiplin, malah justru dia akan kehilangan kepintarannya. Jadi harus disiplin poinnya. Misalnya kita pengen pintar, disiplin. Kita disiplin belajar, kita disiplin cari-cari pengetahuan, apapun. Misalnya kita pengen kaya, kita pengen sukses dari finansial, disiplin. Kita disiplin nabung, kita disiplin juga misalnya teman-teman yang sudah ngerti dunia investasi bisa diinvestasikan, atau teman-teman juga misalnya ada yang berminat untuk buka usaha, silakan uangnya dipergunakan untuk usaha, tapi harus disiplin. Disiplin itu simple, sederhana, tetapi itu berimpact sangat besar buat kita. Impactnya besar. Aku disiplin kok. Cepetan. Kok saya tersindir ya? Dari tadi on time kok. Lanjut coba. Kakak Nita mungkin. Kan tadi Bapak nyinggung mengenai perkembangan dan kemajuan teknologi dari zaman ke zaman ya Pak? Yap. Nah, setelah Bapak menjadi dosen nih, Yap. dan kita tuh lihat dari perkembangan zamannya juga makin maju, bagaimana cara Bapak merubah pembelajarannya atau sumber kita, sistemnya? Pembelajaran yang inovatif ya. Jadi saat ini kayak contoh misalnya di dalam dunia perkuliahan kan sebetulnya dari zaman dulu saya tuh sangat membosankan ya. Kuliah itu saya datang, masuk, dengerin ceramah, habis itu pulang. Kuliah datang, masuk, dengerin ceramah, terus pulang. Halnya seperti itu, muter terus. Nah,
Di momen saat ini saya ingin mencoba dan juga mempraktekkan juga apa namanya kaitannya dengan teknologi. Contoh misalnya saya ingin memberikan tugas mahasiswa itu yang berhubungan dengan teknologi. Misalnya dalam mata kuliah saya ini ada tugas yang harus disampaikan, pembuatan suatu materi terkait dengan materi tersebut lalu diupload ke YouTube. Nah, disitulah mahasiswa atau mahasiswi itu belajar. Siapa tahu pada saat dia ternyata memahami tata cara upload video ke YouTube, dia bisa menjadi seorang yang sukses di dunia YouTuber teknologi. Nah, hal seperti itu sih. Jadi saya juga ingin membuka mata seluruh warganet ya. Kalau di YouTube kan warganet namanya. Jadi supaya tugas-tugas yang ada di YouTube itu mungkin bisa dilihat oleh banyak orang dan orang itu tertarik untuk bergabung bersama kita. Itu sih contoh-contoh kecil di pembelajaran yang saat ini. Dan lagi saya lebih menekankan sebetulnya kalau posisinya itu offline lebih simpel ya kalau untuk yang kedua ini. Jadi saya ingin tuh di setiap mata kuliah saya itu ada presentasi dari teman-teman karena menginjak industri 4.0. Tahu belum 4.0? Oh, udah tahu, Rizky udah tahu. Iya, pendengar belum tentu tahu nih. Jadi secara generalnya itu adalah industri 4.0 itu kan lebih mengarah ke teknologi ya. Nah, jadi saya pingin teman-teman itu pada saat kuliah itu mereka bisa mempresentasikan, bukan hanya mendengarkan, tapi mereka juga belajar berbicara di depan umum. Mereka juga belajar untuk berkoordinasi dengan teman-teman yang lain dalam menyusun tugasnya, sehingga pada saat mereka nanti menghadapi karir yang lebih bagus lagi, itu mereka akan dengan mudah untuk menerapkannya. Contoh, mendekati industri 4.0 di beberapa perusahaan itu sudah ada pada saat interview dia harus presentasi. Jadi interview itu kita nggak cuman berhadap-hadapan ngobrol, tapi harus presentasi program kerja apa aja yang akan dia lakukan di perusahaan itu. Nah, itu kan sangat membantu ketika mata kuliah saya itu ternyata bisa dilewati dengan baik oleh mereka, dan mereka juga akan mendapatkan peningkatan karir juga gitu sih. Oke, tadi ada menyinggung buat YouTube ya. Ntar dulu, gua ngeri, ntar tiba-tiba UTS-nya buat YouTube ya. Aduh, ada raga-raga. Kalau UTS kan udah ada basicnya dari kampus. Cuman kalau tugas-tugasnya, nah saya tuh pengen teman-teman tuh pakai dari YouTube. Jadi teman-teman upload buat presentasi atau materi diupload di YouTube, nanti berapa viewersnya, nah itulah yang akan menjadi acuan nilai kalian gitu. Gokil. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. Wih. share juga ya teman kalian. Oke. Nah, saya mau tanya Pak, bagaimana sih Bapak untuk menerima dan menanggulangi dari kritikan? Kritikan siapapun itu, terutama mahasiswa atau Seseorang. kampus gitu. Oh, nggak seseorang. Iya, seseorang lah. Kritik ya. Sebetulnya kritik itu bukanlah sesuatu hal yang negatif. Tergantung dari kita menanggapi kritikan itu, kita mau nanggapin itu positif atau negatif. Nah, kalau saya secara pribadi, saya lebih banyak mendapatkan kritikan itu dan saya tanggapinya dengan hal-hal yang positif, karena dari kritik itulah kita belajar untuk memperbaiki diri, kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kecuali kritik yang disampaikan tidak ada dasar, memang tidak ada, ya cuman omong-omong kosong doang, nah itu harus dipilah-pilah. Itu juga penting. Jadi semua kritikan itu nggak harus kalian telah mentah-mentah, tapi kalian harus bisa memilah-milah mana kritikan yang perlu di follow up, mana kritikan yang enggak. Jadi kalau tanya saya sih lebih cenderung ke menanggapinya tuh dipilah-pilah dulu gitu. Oh, kalau dari saya sendiri sih Pak, saya kalau untuk menerima kritikan nggak suka Pak, soalnya itu menurut saya negatif. Soalnya geli Pak kalau dikritik. Bambang,
Kritik itu yang olahan singkong digoreng. Oh. Apa ya? Kirain kritik itu hewan. Kepiting. Itik. Ya Allah. Ya Allah. Nggak tahu. Kritik itu tanda baca. enggak, kritik itu kalau kita lagi ngobrol nih terus tiba-tiba hening. Krik krik. Kalau gue nggak baca. Gue yang paham doang masa. Bapak dosen ready. Pak, nah Sobat Tribayar, Pak Reddy kan salah satu dosen cute. Woi, enggak. Ah, masa sih? Fansnya banyak. Iya, bener kan? Iya, Enggak. bener. Jadi bukan saya doang yang ngomong. Sam- Iya. Kenapa? Enggak. Jadi salah satu dosen cute atau terfavorit atau termuda. Kamu termuda ya? Termuda. Kok jadi gini ya? Ini kalau ada kamera, gue udah buat ini hati lu tuh. Nah, Pak, menurut Bapak menjadi dosen muda dan juga disenangin banyak mahasiswa, mahasiswi itu seperti apa sih Pak rasanya? Mau tahu nih Pak, saya mau jadi dosen muda. Gini, saya nggak pernah tahu ya kalau saya itu disenangi. Alhamdulillah sih kalau memang responnya seperti itu. Cuman kalau saya sih prinsipnya saya ingin bermanfaat aja untuk orang sih. Kalau perihal misalnya feedbacknya ke saya itu ternyata positif ya alhamdulillah. Tapi kalau feedbacknya negatif pun ya apa yang harus saya perbaiki? Pastinya harus ada yang saya evaluasi kan dari diri saya. Tapi kalau tanya ke saya gimana perasaannya ya biasa, perasaan saya ya begitu, nggak ngerti, saya juga nggak tahu kalau misalnya saya tuh disenangi banyak orang di sini jadi dosen favorit dah lain macam segalanya, nggak pernah terfikirkan itu sih. Bermanfaat ke Pak Gokil. bagi hidup. Hidup saya. Nah kalau masalah mudanya sebetulnya itu beban juga ya, karena di usia saya ini kan ya tadi teman-teman bilang saya muda padahal saya ngerasanya udah nggak muda gitu kan. Emang berapa sih Pak? Nah itu Kalau boleh tahu. Saya lahiran tahun 90. beda jauh 8 tahun. Ya. Jadi Sama saya. lahiran tahun 90 dan saya ngerasa sih bahwa saya ini udah nggak muda lagi. Jadi kalau teman-teman menganggap saya muda ya alhamdulillah, terima kasih. Nah itu beban juga sih sebetulnya kalau misalkan dianggap sebagai dosen muda, karena kan ya pengalamannya juga belum sebanyak dosen-dosen senior yang ada di sini. Terus juga ilmu pengetahuannya juga belum sebanyak dosen-dosen senior yang ada di sini. Jadi saya mesti banyak belajar sih sama dosen-dosen senior di sini kaitannya dengan proses mengajar di STY Tribakti ini. Gitu. Ada lagi nggak? Aku ada nih. Iya, ada apa? Ada. Pak, Bapak kan tadi bilang Bapak bekerja juga. Ya. Juga Bapak harus menjadi dosen juga. Ya. Gimana sih Pak time management Bapak untuk mengatur kedua pekerjaan yang sangat penting itu? Manajemen waktu ya. Ya kalau saya sih ya intinya kan selagi saya masih bisa mengerjakan di luar side job saya. Jadi kan selain di sini kan saya praktisi juga. Nah, kebetulan saya mengajar juga di luar jam pekerjaan saya kan. Jadi itu aja sih ngaturnya tuh ya, kalau misalkan harus ngajar di jam kerja saya juga harus izin. Nah, kalau untuk pengaturan secara detailnya sih sebetulnya nggak ada, karena memang kebetulan jam kerja saya setiap hari itu 8 jam, ya sisanya saya pergunakan untuk belajar yang lain gitu, ngajar misalnya atau cari-cari sumber inspirasi untuk materi ajar kayak gitu-gitu sih. Cari pacar juga. Makanya jomblo. Maksudnya yang itu. Oh ya Pak, kita flashback lagi tadi ke Bukan. Salah. Tadi Bapak kan bilang kalau Bapak itu selain dosen di Tribakti, Bapak juga HRD nih. HRD di mana ya Pak? Kalau saya boleh Iya, nggak Pak. tahu. Tahu. Oh, boleh nggak tahu atau boleh tahu? Nggak tahu, nggak usah tahu. Iya, maaf, lahir dan batin. Kebetulan saya baru bergabung kembali di PT Prakarsa Salam Segar sebagai HR ya. Di sana
skup pekerjaan saya kurang lebihnya kaitannya dengan SDM. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, PT Prakarsa Alam Segar itu adalah manufaktur yang bergerak di industri makanan, terutama mie instan. Gitu. Itu job desk-nya apa, Pak? Ya kurang lebih kaitannya dengan ya sumber daya manusia, kayak misalnya compensation and benefitnya, terus personaliaannya, terus industrial relation itu kita mencoba untuk menjalin hubungan industri yang baik antara perusahaan dengan karyawan. Kan kita tahu ya bahwa karyawan itu kan di Kota Bekasi ini pasti ada perwakilannya dari serikat pekerjanya. Nah, tugas saya salah satunya adalah menjaga itu, menjaga hubungan baik kami dengan serikat pekerja. Kan teman-teman juga pernah lihat kan bahwa banyak pabrik-pabrik yang di demo. Nah, ketika demo itu terjadi, itu adalah suatu bentuk kegagalan dari tim HR untuk mengelola hubungan industrialnya. Gitu. Nah, selain hubungan industrial ada juga legal, itu perizinan perusahaan. Terus ada lagi namanya General Affairs. Udah tahu belum? Skup General Affairs itu sebetulnya lebih ke umum. Jadi kayak misalnya ngurusin operasionalnya, ngurusin security, keamanan, terus ngurusin makanannya untuk karyawan, ngurusin fasilitasnya karyawan, terus ngurusin community developmentnya juga. Banyak yang diurus di General Affairs. Kalau bahasa sekarang itu General Affairs itu adalah ibu rumah tangganya perusahaan. Gitu. Baik, Pak. Tadi Bapak menyinggung personalnya, berarti Bapak pengrekrutan Bapak dong? Iya betul, ada personalnya itu kan dari mulai perekrutan, terus on job trainingnya, sampai dengan sanksi dan pemutusan hubungan kerjanya itu ada di skup di saya. Pak, kisi-kisi untuk lolos dari HRD nih gimana sih, Iya, Pak? kiat-kiatnya. Kiat. Langsung dari ahlinya nih. Langsung dari Kita Ini juga ilmu yang sangat mahal loh guys. dan nyari kerja nih. Jadi kalau HR sih melihat yang pertama ya dari seleksi administrasi dulu. Nah, seleksi administrasi itu apa? Kita melakukan seleksi dalam bentuknya misalkan kurikulum vitae-nya teman-teman nih, kita baca related nggak dengan pekerjaan yang kita butuhkan. Nah, setelah itu related, itu baru dilanjutkan ke proses interview. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimana sih kisi-kisi supaya interview itu bisa diterima? Nah, yang perlu teman-teman sadari adalah ketika proses interview itu akan berlangsung, teman-teman itu sebetulnya sudah diberikan kesempatan untuk bergabung, dan teman-teman artinya sudah dipercaya bahwa pekerjaan yang akan dilamar itu sudah sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Itu yang harus teman-teman tekankan dulu. Nah, terus bagaimana cara proses interviewnya supaya bisa dimuluskan jalannya? Teman-teman harus dengan yakin memberikan keterangan atau penjelasan terkait dengan pekerjaan yang nanti akan dilamar. Jadi pengetahuan teman-teman terhadap pekerjaan tersebut itu harus teman-teman yakinin bahwa teman-teman tuh kompeten di bidang itu. Ngobrol yang baik, body language-nya juga dijaga, kayak kontak mata ini jangan sampai lepas, terus gerakan tubuh kita juga dijaga. Yang gitu-gitu sebetulnya itu yang akan dilihat oleh tim HR. Nah, selain itu juga penampilan itu penting. Jadi misalnya teman-teman, Pak, saya kan belum kerja, saya nggak mampu untuk beli baju yang mahal-mahal. Oh, penampilan itu nggak dinilai dari baju yang mahal. Penampilan itu dinilai dari kerapihannya kita, terus gaya rambut kita kalau yang cowok, kalau yang cewek tuh mungkin jilbabnya dirapihin. Kalau cewek nggak berjilbab, gaya rambutnya, yang gitu-gitu sebenarnya bisa kita bentuk dengan efisien gitu, nggak perlu biaya yang mahal-mahal. Nah, yang paling penting pada saat interview itu adalah ketika teman-teman ditanya, kenapa kalian melamar ke perusahaan ini? Kenapa kalian tertarik untuk bergabung di perusahaan ini? Nah, itu teman-teman harus tahu historinya perusahaan. Jadi sebelum teman-teman interview, pastikan teman-teman itu
baca websitenya atau cari di Google perusahaan itu tuh bergerak di bidang apa, terus karyawannya ada berapa, terus bisnisnya tuh apa. Nah, itu teman-teman harus cari tahu. Itu penting karena kita melihat itu adalah suatu tindakan yang proaktif yang dilakukan oleh kandidat. Itu menambah poin sih untuk HR. Oke, berarti kita harus mencari tahu dulu job desk apa yang kita akan terima Iya. dari lamaran yang kita akan ajukan. Iya. Atau tempat yang akan kita ajukan. Betul. Terus juga kita harus tahu histori dari perusahaan itu juga ya Pak. Iya, betul. Oke, wah sangat bermakna ya. Oke, saya cantik ini mau nanya. Tapi Malu nih. enggak. Duduk. Kan tadi Bapak nanya kenapa kamu melamar ke perusahaan ini? Iya. Kenapa? Wah, Kalau misalnya kita jawab kayak gini boleh nggak Pak? Iya, gimana? Karena saya ingin sekali menggantikan posisi Anda di perusahaan ini kayak gitu boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh aja sih. Sebetulnya boleh-boleh aja, tapi saya nggak jamin itu diterima atau enggak gitu. bilang itu pintu keluar di belakang gitu kan. Canda Pak. Iya. Pak, tapi ada hal menarik nggak sih Pak selama Bapak sekarang menjadi HR nih? Nah, sih. Ada yang ngelamar terus tiba-tiba pingsan kah? Atau muteran Iya. Bapak gitu. Terus mandi keringat gitu kan. Iya. Pakai AC. Banyak sih kalau yang kayak gitu tuh. Cuman kan ya sebagai HR kan karena sudah menjadi rutinitas, ya jadinya bukan suatu hal yang aneh. Tapi kalau diceritain sih, banyak banget yang begitu gitu. Bisa 3 hari 4 malam selesai. Medik tuh ya. Ada ini ya, iseng ya 3 hari. Lebih aneh lagi kalau misalnya Apa tuh? datang ngelamar, bukan ngelamar pekerjaan, ngelamar bapaknya itu lebih aneh lagi. Wah, itu lebih aneh lagi. Kalau ngelamar bapaknya kemana Pak? Ke jalan ini ya. Kebalik dong. Kan harusnya saya yang ngelamar. Jual murah. Kita jual murah. Kok kita? Lo aja ya. Tipe bapak seperti apa sih Pak? Tipe apa tuh? Ayo tipe apa guys? Histori apa nih? Udah, langsung aja sikat aja. Iya. Iya, sikat. Gimana sih lu? Pendamping hidup ya. Wah. Nggak enak ngomongnya. Mungkin kan abis dengerin podcast kita, gue juga Iya. mau ngelamar nih gitu kan. Tipe apa nih? Tipe jodoh nggak? Tipe Jodoh nggak? hidup Pak. Oh, pendamping hidup. Aduh, kok mancing ya? Anda biru. Ya, yang pasti ya secara general kan pasti ya kalian sudah tahu jawabannya lah. Orang yang baik, ya kan pastinya. Terus bisa cocok, bisa nyambung. Ya bisa membina hubungan ke depannya, punya visi misi yang sama. Terus Royal Pak? enggak juga sih. Kalau misalnya bedanya cuma 11 tahun gimana Pak? Kalau bagi saya itu cuma apa Pak? Gas. Mau gue bikin pamflet nggak? Intinya sih dia bisa menjadi makmum yang baik lah, itu aja. Oke siap. Ya udah nanti bapak salat saya ikut Pak. Bukan ya, kok gue ya? Maksud gue ikut, nanti lu di belakangnya. Gitu. Kalau tipe Rizky yang gimana, Riz? Aduh, kok jadi saya? Kalau malam jadi Rizka. Riskan ya. Oke, tipe saya ya sama lah kayak bapaknya lah. Idem. Samain aja. Kalau Anissa? Anissa Pak. Siapa itu? Itu siapa tuh? Ninda. Oh, Ninda. Oh, Anissa ya. Mau pulang. Ganti nama. Saya kira namanya Anissa. Oh, Ninda ya. Oh, Ninda Anissa kan panjangnya? Iya betul. Beli perut saya Pak. Iya, Nin. Yang penting mah laki tulen Pak. Oh iya. Umur. Beda 11 tahun.
Bisa aja lu dugong lanjut. Tio, ada tipe? Nggak ada. Oke, lanjut. Tio mah Tio ada tipe nggak? Kayaknya semua laki-laki itu tipenya sama deh. Baik. Oh, oke. Pak, mau Ya. tanya, Pak. Ada nggak sih Pak kejadian lucu saat Bapak lagi ngajar, tiba-tiba mahasiswi itu apa ya, menggeliat seperti ular? Kayak nggak fokus gitu kan, pasti ada lah. Nggak ada sih kayaknya. So far sih baik-baik aja. Bapaknya Nggak ada. kurang peka. Ya, sama lagi. Karena kan tadi pada saat saya ngajar ya fokus saya itu sebetulnya ingin teman-teman itu bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan juga ya saya bisa bermanfaat buat mereka gitu. Karena fokusnya bukan itu. Kecuali saya memang fokusnya untuk tebar pesona, nah itu baru saya pasti tahu siapa-siapa aja nih gitu. Gue rasa tahu deh. Hari Jumat. Tio, ada kesimpulan mungkin dari pembahasan kita yang melenceng jauh? Jadi kesimpulannya di Tribakti ini banyak dosen-dosen yang keren-keren banget. Salah satunya Pak Redi ini dia juga selain dosen, dia juga praktisi. Pak Redi ini juga kerja sebagai HR ya. HR. Jadi Pak Redi ini selain mengajar sebagai dosen, dia juga bekerja sebagai HR di salah satu perusahaan mie. Nah, terus juga Pak Redi selalu menekankan ke murid-muridnya ini supaya bisa sharing gitu sama muridnya. Jadi biar sama-sama untuk open gitu. Ya, Jadi betul. lebih ke sharing gitu. Oke, jadi dari kesimpulan tadi bahwa di Tribakti itu dosen-dosennya menjadikan teman. Ya, Menjadikan nggak sih? teman, iya. Jadi mahasiswa dan dosen itu tidak ada tidak ada skat yang lebih, tapi benar-benar kita menjadikan teman. Dan juga ada nggak sih Pak pesan untuk siswa-siswi yang akan masuk ke Tribakti Business School nih Pak? Ajakan mungkin atau apa gitu untuk memilih kuliah yang benar. Ya, untuk siswa-siswi di luar sana yang masih bingung nih mau cari tempat kuliah yang dekat di area Bekasi dan juga bisa fleksibel ya waktu, karena kan di sini ada shift-shiftan juga. Jadi teman-teman bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah. Saya sih merekomendasikan untuk di SDY Tribakti Business School ini karena selain tadi punya visi misi yang bagus untuk meningkatkan finansial kemampuan kita dan juga fleksibilitas waktunya juga bisa lebih fleksibel lagi di sini. Dan juga tadi benar dosen-dosennya juga menganggap di sini itu bukan hanya sebagai mahasiswa atau mahasiswi, tapi benar-benar dirangkul sebagai teman, sebagai sahabat untuk bercerita dan juga sharing. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswi di sini yang cukup oke ya, kayak misalnya dance-nya, terus ada mapala, terus ada futsal, terus ada ini juga TV podcast ini. Jadi siswa-siswi di luar sana bisa mengasah kemampuan organisasinya di STY Tribakti ini karena banyak sekali kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswanya gitu. Oke. Nah, buat sobat Tribuyers jangan lupa mampir ke Tribakti karena Tribakti juga mempunyai banyak beasiswa, yaitu ada beasiswa yayasan, beasiswa Kemendikbud dan juga beasiswa Jabar atau provinsi. Untuk kalian yang di daerah nih, jangan patah semangat. Kita juga ada beasiswa namanya Kartu Indonesia Pintar yang kalian akan dapat per semesternya itu 4,2 juta. Bener nggak sih guys? Bener. Ya. Jadi sangat menguntungkan banget kan buat uang saku kita, buat persediaan kuliah kita nanti, kayak misalnya buku dan juga alat tulis lainnya, ataupun dari buat beli buku paket ataupun print-printan ya mungkin ya, clipping dan lain-lain. Dan katanya juga Kemendikbud mau menaikkan
angka saku uang ya? sakunya gitu. Sampai berapa Kak? Kalau nggak salah itu sampai 12 juta deh kalau nggak salah. Wah. Gue juga pengen. Katanya caranya. Iya. Kan kita udah nggak bisa. Iya. Jadi kita tularkan kepada kalian-kalian ya. Dan juga di Tribakti juga ada namanya tutor ating. Untuk kalian yang kesulitan dalam mata kuliah itu bisa dibantu loh dari kakak tingkat yang ada surat tugas untuk kakak tingkat untuk membimbing kalian sampai kalian lulus nanti. Ada banyak UKM dan juga kalian bisa datang ke Tribakti langsung ya untuk melihat-lihat kampusnya. Di sini juga bisa menjadi apa ya? Kalian itu bisa mengembangkan diri kalian. Iya, soft skill dan hard skill skill, kalian. iya. Oke, itu aja dari kami. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian untuk podcast ini. Semoga episode-episode lain yang kami buat akan bermakna bagi kalian semua. Terima kasih. See you and bye-bye. Tadi dulu. Apa nih Kak? Kita penutupnya pakai tagline-nya Tribakti aja gimana? Oke. Apaan sih? Gue tadi di mana? Gak ini. Jadi Pak Redi ikut juga, Pak? Oke, siap. Oke. Tribakti Business School. We Educate for your financial success. Yay, bye. Bye-bye.